Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat ya. Kemarin kalian sudah melakukan liburan cukup lama loh. Sekarang waktunya kalian semangat lagi dalam belajar. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan. Bilangannya adalah 5.000 sampai 10.000. Nah, sebelumnya kita mau mereview dulu nih. Ini juga sudah kita pelajari di semester 1 yang lalu. Oke, yuk bantu Miss Nurul menyebutkan nama bilangan dari angka tersebut. Wah, good. Jawaban kalian oke semua. Tapi Miss Nurul keep dulu ya. Yuk kita sama-sama buktikan jawabannya sudah oke atau belum. Dengan menentukan nilai tempatnya. Oke, kita lihat angka 3 ini menempati rumah ribuan, maka nilainya adalah 3.000. Angka 1 menempati rumah ratusan, maka nilainya adalah 100. Angka 3 menempati rumah puluhan, maka nilainya adalah 30. Angka 4 menempati rumah satuan, maka nilainya adalah 4. Dari sini kita sudah bisa menyusun nama bilangannya. Berarti 3134. Yuk kita buktikan. Nah, ini kita lihat dibacanya adalah 3134. Good job kids, jawaban kalian sudah bagus semua. Oke, sekarang kita mau masuk pada materi penjumlahan cara pendek dengan teknik tanpa menyimpan. Jadi kita tidak ada menyimpan di sini. Disuruh punya dua bilangan. Dua bilangan tersebut akan kita buat menjadi operasi hitung penjumlahan. Caranya tetap sama kayak yang sudah kalian kerjakan ya. Nah, kita gabungkan dulu bilangan-bilangan tersebut. Jangan lupa dalam penulisannya harus sesuai dengan rumahnya. Warna kuning menentukan satuan, warna merah menentukan puluhan, warna orange menentukan ratusan, warna hijau menentukan ribuan. Yuk kita jumlahkan. Satuannya 9, puluhannya 7, ratusannya 3, ribuannya adalah 4. Ini dapat kita baca menjadi 4.379. Note ya nak, sedikit untuk pemisah antara bilangan ribuan dengan ratusan, itu kita dapat menuliskan tanda titik. Oke, ya, good job. Sekarang kita masuk pada penjumlahan. Oke, kalian boleh perhatikan bilangan yang ada di layar. Nah, bilangan 5226 akan kita jumlahkan dengan 2764. Yuk, jangan lupa, ini masing-masing warna ini menentukan nilai tempat ya. Ya, 6 tambah 4 untuk satuan hasilnya adalah 10. Disuruh nggak mau menuliskan di sini karena ini bukan rumahnya. Ingat, 10 itu terdiri dari 2 digit angka, yaitu angka 1 dan angka 0, di mana angka 0 berwarna kuning menunjukkan satuan, angka 1-nya berwarna merah menunjukkan puluhan. Jadi kita masukkan sesuai rumahnya. 0 kita masukkan pada rumah satuan, 1 kita masukkan kepada rumah puluhan. Kita bisa menuliskannya di atas seperti ini. Ini sebagai simpanannya. Oke, kalau sudah kita bisa menjumlahkan. 1 tambah, ini sebenarnya hanya menandakan ya, hanya simbol aja bahwa angka ini harus dihitung juga. Yuk, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6 adalah hasilnya 9. Oke, berikutnya untuk ratusan adalah nilainya 9, untuk ribuan adalah 7. Jadi hasilnya adalah 7.990. Oke, penjumlahan ini kita sebut dengan cara pendek, tapi dengan teknik menyimpan. Oke, kita sudah masuk pada penjumlahan cara pendek dengan teknik menyimpan. Berarti ada sesuatu yang disimpan, ya. Oke, berikutnya kita masuk pada latihan soal. Nah, ini sebenarnya udah pernah kita lakukan mulai dari kelas 1 ya. Jadi kita tinggal mengingat kembali. Nah, ini udah jelas nih, Nak. Ini adalah cara panjang nih. Berarti kita harus menjabarkan masing-masing angka sesuai dengan rumahnya. Yuk, masukkan dulu. Dalam memasukkan angka itu harus dari satuan dulu ya. Berarti bilangan pertama, satuannya adalah 3. Untuk angka 8, ini menunjukkan rumah puluhan. Berarti nilainya adalah 80.
Untuk angka 2 di rumah ratusan, nilainya adalah 200. Untuk angka 6 di rumah ribuan, nilainya adalah 6.000. Berikutnya sama ya dengan langkah pertama. Yuk masukkan dulu 4 sebagai satuan, 3 sebagai puluhan, nilainya adalah 30. 3 sebagai ratusan, nilainya adalah 300. 2 sebagai ribuan, nilainya adalah 2000. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan satuan dengan satuan. 3 tambah 4 adalah 7. Nah, sekarang 80 ditambah 30. Ini bisa kita menuliskannya dengan nolnya terlebih dahulu. Kita tuliskan baru 8 tambah 3. Atau mau langsung silahkan. Oke, yuk. 80 tambah 30 itu hasilnya adalah 110. Miss Nurul nggak mau menuliskan di sini dulu karena ini ada kata 100. Jadi nggak boleh di rumah puluhan. Harus kita pisahkan. Yuk kita lihat, kita tentukan dulu mana yang sebagai puluhan. Nah, untuk angka yang berwarna merah ini adalah sebagai puluhan. Ini bisa kita tuliskan nanti sesuai dengan rumahnya. Angka satunya adalah sebagai ratusan. Nah, ingat ya, ini kan kita bacanya 110. Oke, yuk kita masukkan. Berarti yang 10-nya kita masuk pada rumah puluhan. Yang 1 ratusan atau nilainya sama dengan 100 kita simpan pada rumah ratusan. Oke, ya kita langsung masuk ke ratusan, kita jumlahkan 100 tambah 200 tambah 300 hasilnya adalah 600. Untuk ribuannya hasilnya ada 8000. Oke, nah sekarang kita bisa ambil nih hasilnya nih dari masing-masing angka tersebut. Ya, jangan lupa untuk menentukan hasilnya itu kita ambil angka yang paling depan dari tiap rumahnya. Berarti 8, 6, 1, dan 7. Maka hasilnya adalah 8.617. Oke? Ya, sekarang kita masuk pada penjumlahan cara panjang tuh ya. Dengan teknik menyimpan. Kita punya lagi yang kedua. Ini sama-sama cara panjang juga. Hanya saja bedanya di setiap rumahnya itu ada tulisan ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Oke, kita masukkan dulu mulai dari satuan, 8 satuan, 6 masuk pada puluhan. 6 puluhan ini kalau kita jabarkan, ini hasilnya adalah 60. Ya, kalau terus angka 2, 200-an ini nilainya adalah 200. Angka 3 pada ribuan nilainya adalah 3000. Oke, jadi untuk bentuk penjumlahan seperti ini kalian hanya menuliskan 1 digit angka saja. Oke, karena masing-masing sudah memiliki artinya. Oke, yuk berikutnya kita masukkan kembali. 1 sebagai satuan, 6 sebagai puluhan, 3 sebagai ratusan, 4 sebagai ribuan. Ya kita jumlahkan, 8 tambah 1 adalah 9, 6 tambah 6. Nah, Miss Nurul nggak mau menuliskan dulu, kita harus tahu dulu. 6 tambah 6 adalah 12 puluhan. 12 puluhan ini kalau kita jelaskan atau jabarkan, itu hasilnya sama dengan 120. Berarti ada kata 100 harus kita pisahkan dulu. 2 puluhannya ini adalah sebagai puluhan, satunya ini adalah sebagai ratusan. Ya, nah kita masukkan dulu yang sebagai puluhan yaitu angka 2. Nah satunya ini yang sebagai ratusan kita masukkan pada rumahnya sebagai simpanan. Oke, paham ya sampai sini? Nah sekarang kita jumlahkan yuk. 1 tambah 2 adalah 3, 3 tambah 3 adalah 6. Oke, berarti kita dapat 600-an, ribuannya adalah 7 ribuan. Oke, hasilnya adalah 7.629. Oke, mudah kan teman-teman? Oke, semangat yuk. Kita masuk pada materi soal berikutnya. Nah, sekarang Miss Nurul punya lagi nih bentuk penjumlahan tapi cara ke samping. Nah, ini pasti akan membutuhkan konsentrasi yang lebih ya. Oke, lihat seperti ini. Seperti biasa, kita harus menentukan nilai tempatnya terlebih dahulu. Oke, ada note di sini, nilai tempat satuan harus terlebih dahulu yang dihitung. Oke, nah ini rumah-rumahnya seperti yang tadi. Oke, sekarang kita mau menjumlahkan satuan dengan satuannya terlebih dahulu. 3 tambah 3 adalah 6, yaitu sebagai satuan. Nah, sekarang kita masuk pada puluhan. Nah, 6 dan 4.
6 tambah 4 berapa, nak? Oke, 10. Disuruh nggak mau masukin langsung kolom hasil, karena 10 puluhan, kan dia di rumah puluhan ya, 10 puluhan itu nilainya sama dengan 100, berarti harus ada yang kita simpan. Yuk kita simpan, berarti 0 ini kita masukkan pada kolom hasil di rumah puluhan. Satunya baru kita simpan sebagai ratusan. Oke, nah sekarang kita bisa menjumlahkan. Oke, dari si kolom ratusannya. Kita buat dulu yuk, ratusannya adalah di yang warna hijau. Yuk kita jumlahkan, 1 tambah 4 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7. Oke, berarti kita udah ketemu nih 7 di rumah ratusan. Nah, sekarang kita tinggal lihat ribuannya yang berwarna hitam. 3 tambah 4 adalah 7. Maka hasilnya adalah 7.706. Gampang ya? Oke, yuk kita masuk ke materi selanjutnya. Wah, kita udah masuk pada soal cerita. Ingat, soal cerita. Nah, ini juga sudah dipelajari dari kelas sebelumnya. Oke, kereta api jurusan Jakarta-Semarang membawa 3.549 penumpang. Ketika di stasiun Cirebon, di stasiun Cirebon, naik sebanyak 2.331 penumpang. Nah, sekarang berapa jumlah keseluruhan penumpang kereta api tersebut? Oke, dalam mengerjakan, jangan lupa untuk menuliskan diketahui, ditanya, dan juga jawab. Oke, diketahuinya sudah Miss Nurul tuliskan di sini. Untuk ditanya, kita tinggal menuliskan yang ada di soal. Berapa jumlah keseluruhan penumpang kereta api tersebut? Nah, sekarang kita cara menjawab. Dalam menjawab, kalian harus memperhatikan keterangan yang ada di kolom diketahui. Lihat, ada kata berapa jumlah. Berarti ini adalah simbolnya tambah. Kita buat dulu kalimat matematikanya. Nah, ini adalah contoh kalimat matematikanya. Berarti 3.549 ditambah dengan 2.331. Cara mengerjakannya bebas saja. Mau kalian dengan cara pendek, cara panjang, atau cara ke samping. Oke, jangan lupa menyertakan nilai tempat supaya kalian tidak bingung. Oke, yuk, satuan dengan satuan, 9 tambah 1 adalah 10. Nah, kita simpan 0 sebagai satuan. Satunya adalah sebagai simpanan di puluhan. Oke, yuk kita jumlahkan yuk. Hasilnya adalah 8 untuk puluhan. Ratusannya adalah 8. Ribuannya adalah 5. Kalau sudah dapat hasilnya, kita buat kesimpulannya. Nah, seperti ini. Jadi, jumlah keseluruhan penumpang kereta api yaitu 5.880 orang. Tahu penumpang. Oke? Mudah kan? Oke. Yuk, semangat lagi. Alhamdulillah. Kita sudah pada materi terakhir, nak. Nah, Miss Nurul berharap nih, setelah ini kalian terus berlatih ya untuk penjumlahan dengan teknik menyimpan, mau cara pendek, cara panjang, atau cara ke samping, kalian latihan terus supaya kalian bisa terus mengerjakannya dengan teliti. Oke, Miss Nurul mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian, mohon pamit. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.